Kita sering banget dengar dua nama Tuhan dalam Islam yang menawarkan harapan luar biasa. Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Nah, sekilas artinya kan sama-sama Maha Pengampun, tapi ternyata maknanya itu jauh lebih dalam dari sekedar itu. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Coba deh ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih Anda berbuat salah terus berharap kesalahan itu bisa hilang gitu aja? Entah itu momen yang bikin malu atau sebuah penyesalan yang rasanya kok nempel terus di pikiran. Saya yakin kita semua pernah ada di posisi itu. Nah, menariknya, dalam tradisi Islam, ada jawaban yang indah banget buat perasaan kayak gini. Dan jawabannya itu ternyata tersembunyi di dalam makna nama-nama Tuhan yang Maha Pengampun tadi. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Jadi gini, semuanya itu berawal dari satu kata dalam bahasa Arab, as-satr, yang artinya menutupi. Jadi, ketika kita ngomongin soal pengampunan ilahi, ide dasarnya itu adalah kesalahan kita ditutupi, seolah-olah disembunyikan dari pandangan. Keren ya konsepnya? Dan disinilah analoginya jadi wow, kena banget. Pengampunan Tuhan itu diibaratkan seperti mighfar. Mighfar itu apa sih? Itu loh helm pelindung yang dipakai para kesatria zaman dulu di medan perang. Gini deh, coba bayangin fungsi helm. Helm itu kan punya dua tugas utama ya kan? Pertama, jelas, dia nutupin kepala kita. Tapi yang lebih krusial lagi, helm itu ngelindungin kita dari benturan, dari serangan. Nah, persis kayak gitu cara kerja pengampunan Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar nutupin kesalahan kita biar nggak kelihatan, tapi juga jadi semacam perisai yang melindungi kita dari dampak buruk kesalahan itu. Nah, ketika kita benar-benar meresapi makna ini, dampaknya ke jiwa kita itu luar biasa loh. Ini bukan lagi sekedar teori di kepala, tapi jadi sesuatu yang bisa mengubah cara kita memandang diri sendiri dan juga masa depan. Coba lihat deh proses transformasinya. Ketika seseorang jatuh dalam kesalahan, ingatan bahwa Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Menutupi, itu langsung menumbuhkan lagi harapan. Harapan inilah yang memutus rantai putus asa. Dan puncaknya apa? Rasa syukur. Rasa terima kasih yang mendalam inilah yang kemudian jadi bahan bakar ketaatan, bukan lagi karena takut hukuman, tapi karena cinta dan rasa syukur. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu catatan penting banget nih. Konsep seindah ini jangan sampai disalahpahami. Jadi kita perlu ekstra hati-hati. Intinya tuh gini, sifat Maha Pengampun Tuhan itu bukan tiket gratis buat kita sengaja berbuat salah ya. Bukan jadi alasan buat kita mikir, santai aja nanti juga dimaafin. Bukan begitu cara kerjanya. Kenapa? Karena pengampunannya itu bersyarat. Kita harus aktif memintanya. Kita harus tulus mencarinya. Dan yang paling penting, harus ada niat yang sungguh-sungguh untuk berubah jadi lebih baik. Baru deh setelah itu kita layak buat menerima ampunannya. Terus gimana dong cara kita membawa konsep keren ini ke dalam hidup kita sehari-hari? Nah, ternyata ini semua ujung-ujungnya adalah tentang membangun karakter kita. Ada dua cara yang praktis banget. Pertama, yuk kita coba tiru sifat mulia ini. Jadi orang yang lebih pemaaf untuk orang lain. Dan yang kedua, ini juga penting banget. Sama seperti kita pengen aib kita ditutupi, yuk kita juga berusaha untuk menutupi aib atau kekurangan orang lain. Nah, jadi pertanyaan refleksi buat kita semua nih. Gimana caranya kita bisa membawa sifat yang luar biasa ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena pada akhirnya ini bukan cuma soal berharap dimaafkan loh, tapi juga soal bagaimana kita bisa menjadi pemaaf bagi orang-orang di sekitar kita. Coba deh kita pikirin sama-sama.